Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan berikan bagi kami selaku pemirsa Klafus Sukacita dan tim Klafus Sukacita untuk menyampaikan, mendengarkan firman Tuhan lewat channel ini. Roh Kudus pimpin kami sekalian dan jangan beri kesempatan bagi iblis untuk mengganggu kami. Mari Roh menuntun kami supaya firman yang sebentar akan kami baca, kami dengar dan renungkan boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami, lalu kami melakukannya di hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop hamba Tuhan yang menderita. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, lewat bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Pemirsa, kita telah melewati minggu-minggu kesengsaraan Yesus Kristus, dan sebentar lagi kita akan memperingati kematian Yesus Kristus, yaitu hari Jumat Agung. Sebagai umat Tuhan, patutlah kita menghayati dan memaknai kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus dalam kehidupan rohani kekristenan kita, dengan belajar mensyukuri kenyataan hidup yang kita alami, baik itu untung ataupun rugi, baik itu sehat ataupun sakit, baik itu susah ataupun senang, baik itu sukacita ataupun dukacita. Tetapi dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, lalu kita mulai ada dalam rasa bimbang, rasa khawatir, ragu, bahkan putus asa. Padahal situasi-situasi sulit itu juga seringkali dipakai Tuhan untuk mengangkat derajat iman kita, menguji kualitas iman kita, untuk melihat bahwa semua yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, Yesaya dalam nubuatannya tentang hamba Tuhan yang menderita pada pasal 53 ini menggambarkan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Dia dianiaya, dia ditindas, dia dihukum, dia mati karena pemberontakan umatnya. Dia tidak berdosa tetapi menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan hal ini hamba Tuhan itu harus menerimanya karena Allah berkehendak dan kehendak Allah terlaksana olehnya. Itu yang disaksikan dalam ayat yang ke-10. Dan puncak dari kesengsaraannya itu, ia melihat terang dan menjadi puas, dan ia sebagai orang yang benar akan membenarkan orang
oleh hikmat-Nya. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, tema kita mengatakan bahwa sengsara membawa nikmat. Tetapi kalau ada pertanyaan berupa pilihan bagi kita, saudara mau hidup susah atau senang? Saudara mau sengsara atau bahagia? Saudara mau sakit atau sehat? Dan lain sebagainya. Pasti jawaban kita, ya, saya mau senang, saya mau bahagia, saya mau sehat, dan lain sebagainya. Dan semua orang berhak untuk menyampaikan keinginan hatinya untuk hidup dalam kesenangan, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi pemirsa yang diberkati Tuhan, yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang menentukan atau Tuhan yang berkehendak pada kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ada dalam penderitaan hidup agar kualitas iman kita diuji kadarnya, dilihat kadarnya. Kalau kita tabah, kita sabar dalam ujian iman itu, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi pemenang atas penderitaan hidup kita. Sebab itu firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk bagaimana menjalani kehidupan kita dengan membiarkan kehendak Tuhan yang berlaku bagi kita. Sebab semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, walaupun saat ini kita mengalami kesengsaraan, kesusahan dengan keadaan-keadaan hidup kita, tapi di ujung sana akhir dari semua itu Tuhan menyediakan kebahagiaan, Tuhan menyediakan kesenangan, Tuhan menyediakan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita memberi diri untuk diatur dan dikehendaki oleh Tuhan. Apapun itu keberadaan hidup kita, kita membiarkan Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita. Sebab Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami lewat kesempatan ini melalui channel Klafus Sukacita untuk belajar, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Roh pimpin kami supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Roh juga kiranya memeteraikan firman-Mu dalam hati sanubari kami, supaya kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, meskipun dihadapi dengan kesulitan, permasalahan apapun itu, kami tetap tahan uji, sabar, tekun di dalamnya, karena Tuhan akan menyediakan jalan keluar untuk setiap persoalan. Tuhan akan memberi kesehatan untuk setiap kesakitan. Tuhan akan memberi kebahagiaan untuk setiap penderitaan. Ajar kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa apapun yang kami lakukan di bawah kolong langit ini dengan berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, beri kelegaan bagi mereka, agar dalam keadaan kehidupan mereka, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga menguatkan iman kami, di mana kami masih diperhadapkan dengan virus corona yang masih melanda dunia ini. Kuatkan tubuh jasmani kami untuk kami senantiasa sehat, kuat, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam menanggulangi situasi kondisi yang sedang melanda dunia ini. Hikmat, kekuatan, kebaikan Tuhan berikan bagi para pemimpin kami, agar mereka dapat memikir dan melakukan yang terbaik bagi kehidupan masyarakat di negara kami ini. Tuhan juga memberkati gerejamu yang senantiasa bergumul untuk kehidupan di situasi kondisi umat-Mu di atas muka bumi ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang senantiasa bergumul melakukan pelayanan demi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Engkau juga memberkati tim Klafus Sukacita, baik kru maupun para pelayar, dalam tugas tanggung jawab pelayanan setiap pribadi mereka untuk memberitakan firman Tuhan lewat channel Klafus Sukacita. Kiranya Tuhan memberkati pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selamanya.
Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.